Tiga macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Ruangan suci ada tiga macam alat. Pelita emas sama dengan ketekunan dalam ibadah raya, ibadah kebaktian umum. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci malam ini. Dan mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembah. Ketekunan dalam ibadah raya, pelita emas, kebaktian umum. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembah. So, ya? Nah ini kandang. Nah, domba yang masuk kandang dihitung oleh Tuhan. Bukan disiksa, salah. Waktu cuma simpan buru-buru itu yang Minggu harus datang, Selasa harus, Kamis harus. Wah, memang disiksa kita. Bukan, salah. Kalau domba-domba yang masuk kandang penggembalaan sedang dihitung oleh Tuhan. Amin, saudara. Bukan disiksa, dihitung. Sehelai rambut pun dihitung oleh Tuhan. Itu penggembalaan. Penggembalaan itu dihitung kita. Tidak boleh ada yang hilang. Sehelai rambut pun dihitung. Sehelai rambut pun dihitung. Tidak boleh jatuh. Nah, itulah penggembalaan. Sehelai rambut dihitung. Nah, ini kita dihitung. Artinya dihitung, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun kita hanya sehelai rambut. Tidak berdaya. Kecil menurut pemandangan orang. Tidak berdaya. Rekan-rekan gembala perhatikan. Mungkin, waduh om, dombanya cuma berapa? Kecil. Enggak masalah. Saya sudah bersaksi dulu, saya pengerja, tidak ada, belum jadi gembala, tidak ada domba-domba. Saya hidup bukan dari domba, dari Tuhan. Sekarang dikaruniai domba-domba berapa ratus ini. Tidak hidup dari domba-domba, dari Tuhan. Tetap gembala agung, tetap. Selama gembala ada di kandang, dia dihitung oleh Tuhan. Selama domba-domba ada di kandang, dihitung oleh Tuhan. Dihitung itu artinya dilindungi dan dipelihara secara langsung oleh gembala yang baik. Sekalipun kita hanya seperti selai rambut, sekalipun kita tidak berdaya apa-apa. Selai rambut untuk apa? Tidak berdaya. Mungkin karena usia sudah tidak berdaya, mungkin karena ijazah tidak ada, mungkin karena persaingan tidak berdaya. Dulu enak pekerjaan, sekarang saingannya banyak. Nak berdaya, ayo masuk kandang. Buktikan. Sungguh-sungguh. Ya, dihitung, dilindungi dan dipelihara. Dihitung sampai dimiliki oleh Tuhan. Tidak boleh diganggu-gugat. Itu dihitung. Ya, dihitung. Misalnya saya punya ballpoint 5, dihitung, taruh di kantong. Kalau kurang, siapa ini? Tidak boleh diganggu-gugat. Itu dihitung. Dimiliki oleh Tuhan. Tidak bisa diganggu-gugat oleh. Ini mantap dalam penggembalaan. Kandang penggembalaan. Bukan berarti dilarang kuliah, dilarang sekolah. Ayo berusaha. Masuk kandang tetap. Tetap sekolah yang baik, kuliah yang baik, kerja yang baik. Tapi jangan lupa masuk kandang. Biar firman yang mendorong. Masuk kandang penggembalaan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini kegunaan. Ya, kegunaan. Jadi kegunaan tongkat penggembalaan, suara gembala. Kalau kita dengar-dengaran, pasti kita dituntun ke kandang. Pasti dituntun ke kandang. Ya, dituntun ke kandang. B. Yohanes 10 ayat 3 dan 4 tadi. Mari, Yohanes 10. Ini kegunaan suara gembala, firman penggembalaan, tongkat penggembalaan. Mari. Untuk dia penjaga membuka pintu, ya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ya, terus? Dan menuntunnya keluar. Menuntun keluar kandang juga. Selain dituntun ke dalam kandang, sudah berada di dalam kandang, jangan khawatir, saudaraku. Pasti kalau firman penggembalaan itu benar, berdasarkan pengajaran yang benar, nggak mungkin di dalam kandang saja. Pasti dituntun keluar kandang. Pasti itu. Nggak usah bingung, nggak usah curi-curi mau keluar kandang, nggak usah. Pasti kita bersama-sama keluar kandang. Amin. Pasti. Dihitung dulu, masuk kandang dulu. Dihitung dulu, dilindungi, dipelihara, dimiliki oleh Tuhan, baru nanti dibawa keluar. Baru dibawa keluar. Kalau belum dihitung, belum tahu apa-apa, ayo kita keluar, ayo keluar. Loh, nggak tahu tadi berangkat berapa ya? Nggak tahu. Pulang sudah
di gondol serigala 10 mungkin. Nggak ada yang tahu. Ya masuk dulu ke kandang dulu. Masuk dulu, ini sistemnya Tuhan. Masuk dulu, dihitung, sudah dipelihara, dilindungi, dijaga, dimiliki. Nah, di luar kandang hati-hati. Ya, kalau di luar kandang tidak dihitung, terlantar. Di luar kandang itu terlantar, tidak dihitung. Hati-hati, masuk kandang. Nah, sesudah masuk kandang, kedua, B, ya, firman penggembalaan menuntun domba-domba keluar kandang untuk menuju kandang lain. Nah, itu. Tapi bersama-sama, suku. Bukan sendiri-sendiri. Bersama-sama. Kita itu. Tidak usah khawatir, pastilah itu. Tuhan berikan pertolongan kepada kita. Sudah di kandang, ayo nanti keluar kandang. Yohanes 10 ayat yang ke-16. Mari. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntut juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan, satu gembala, satu tubuh dengan satu kepala, satu kawanan dengan satu gembala, satu tubuh dengan satu kepala. Itu pasti terjadi. Jadi ini, sesudah masuk kandang, dihitung, dipelihara, dimiliki, sudah pas, baru dibawa keluar. Supaya nanti kalau masuk lagi, jumlahnya sudah tahu, sekian, begitu. Jadi kalau orang yang terlantar masih ke sana, mau keluar sendiri, terhilang nanti. Dia sendiri belum dihitung, mau keluar sendiri, terhilang nanti. Nggak bisa. Harus dihitung dulu, tergembala dengan baik, baru sama-sama kita keluar. Pasti ada, nggak usah takut. Nggak mungkin, sebab kalau saudara di kandang terus nanti, wah lebih gawat gembala itu. Kalau di luar kandang kan dimakan serigala, ya kan? Nah, tapi serigala nggak makan bulu. Serigala makan bulu? Tidak. Tapi kalau gembala makan bulu juga. Nah, dibuat jaket, dibuat wool bulunya. Nah itu lebih kejam dari serigala. Kalau domba-domba cuma ditumpuk di penggembalaan. Ayo, sudah di sini aja, sudah. Cukup, mana uangnya? Ayo kolektor ini, ayo saya kumpulkan sendiri aja. Wah, dimakan sampai bulunya dimakan. Kejam gembala. Makanya dihitung dulu, baru firman penggembalaan keluar. Amin, saudara. Keluar, menuju kandang yang lain. Ya, ada domba-domba lain di kandang yang lain. Ini menunjuk persekutuan antar penggembalaan. Menuntun domba-domba keluar kandang menuju domba-domba di kandang yang lain. Persekutuan antar penggembalaan, persekutuan antar gereja, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang benar. Landasannya penggembalaan, jangan di luar penggembalaan. Penggembalaan yang benar akan menuju persekutuan tubuh Kristus yang benar, pembangunan tubuh Kristus yang benar, atau persekutuan tubuh Kristus yang benar. Apa yang benar dan tidak benar? Oh, yang benar kalau nanti persekutuan kita makannya yang mahal-mahal, tidurnya di hotel yang hebat-hebat. Bukan. Yang benar berdasarkan pengajaran yang benar. Tetap persekutuan pembangunan tubuh Kristus atau persekutuan tubuh Kristus yang benar berdasarkan firman pengajaran yang benar. Berdasarkan firman pengajaran yang benar. Itu yang benar. Ya, semoga kita bisa mengerti malam ini, masuk dalam pembangunan tubuh, persekutuan tubuh Kristus yang benar, berdasarkan pengajaran yang benar, berdasarkan pengajaran yang benar. Oh, kesempatan ini dalam persekutuan tubuh Kristus yang benar. Nah, ini antar kandang. Kita sudah mengunjungi Ciawi, ada sebagian saudara kurang lebih 60 orang ya, bisa ikut ke sana. 50-60 orang bisa ikut. Yang lain sini berdoa. Tetap satu, sama-sama melayani. Antar kandang lah, begitu. Bersama-sama kita. Nanti ke Ambon, mungkin tim kecil ke sana, tapi di sini juga tetap satu tubuh. Yang di sini juga berdoa tetap. Jangan bolos-bolos berdoa di sini. Tetap yang berangkat, yang tidak bisa berdoa. Ada yang dana dan ayo. Nah, itu tubuh. Masuk dalam pembangunan tubuh yang antar kandang yang baik. Jangan tentang darah.
Saya tidak mau nanti satu waktu Yesus datang, Om, kenapa saya tidak dilibatkan? Tidak, semua dilibatkan. Saya tidak mau berhutang darah. Saya ulangi sekali lagi. Yang berangkat, yang tidak berangkat tetap dalam satu kawanan berdoa. Tetap satu kawanan. Kita tetap satu tim, satu kawanan, satu tubuh melayani. Untuk mendapat kesempatan disempurnakan. Mendapat kesempatan disempurnakan. Semoga kita. Tapi kalau persekutuan itu bukan dari Tuhan, mana tahu Om? Tahu persekutuan dari Tuhan atau tidak? Di mana taunya? Apa kalau dari Tuhan hotel besar? Kalau tidak dari Tuhan persekutuan ya di tempat kecil, bukan. Atau dari Tuhan karena dulu lahir di kandang. Jadi persekutuan di kandang-kandang aja. Di kandang maksudnya tempat yang jelek-jelek. Yang itu yang di hotel-hotel bukan dari Tuhan. Bukan itu. Ya, ukurannya, pengajarannya itu dilihat. Pengajarannya itu benar enggak? Pembawa firman itu benar enggak? Nikahnya benar enggak? Pelayanannya benar enggak? Itulah. Pengajarannya benar atau tidak? Pribadinya benar atau tidak? Itu ukuran persekutuan yang benar. Ukuran persekutuan yang benar. Kalau tidak benar, justru menambah dosa. Sama dengan tadi. Firman penggembalaan benar dikritik, nggak mau, malah dengar yang lain. Wah, saya tapi melayani loh, saya ini rebutan pelayanan begitu. Menambah dosa cuma. Saya korban, menambah dosa cuma. Menambah dosa. Sama ini persekutuan juga. Yesaya 30. Mari, hati-hati ya. Mari Yesaya pasal 30. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-1. Mari. Celakalah anak-anak pemberontak. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari Tuhan. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, bukan karena pengajaran yang benar, bukan karena pokok anggur yang benar. Terus sehingga dosa mereka bertambah. Dosa bertambah. Makin bersekutu, dosa bertambah. Mulai nikah loh ya, persekutuan mulai nikah. Kalau nikah itu bukan karena pengajaran yang benar, janganlah kau muda menikah untuk menambah dosa maut. Kalau tergembala bukan karena pengajaran yang benar, hanya menambah dosa di gereja, ngomong ini, gosip ini, menambah dosa. Kalau persekutuan antar kandang, antar pengembala bukan karena pengajaran benar, hanya menambah dosa. Sudah bayar pesawat, nambah dosa. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Betul. Semoga kita. Dan menambah dosa, permisi, sampai puncaknya dosa itu pembangunan tubuh Babel. Katanya mari pembangunan tubuh Kristus. Tapi kalau tidak berdasarkan pengajaran yang benar, menambah dosa, terus sampai puncaknya dosa-dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, menuju pembangunan tubuh Babel, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh mulai menikah, jangan dipaksa. Mana ada orang menikah dipaksa? Nggak mau. Persekutuan tidak boleh dipaksa, wajar saja. Wajar saja. Kalau butuh, ayo ini pengajaran benar. Nggak usah disuruh, pasti datang. Semoga kita bisa mengerti. Nah inilah kedua, kegunaan suara gembala. Kalau kita bisa dengar, ada gunanya firman penggembala. Menuntun kita ke kandang. Ayo sungguh-sungguh. Saya masih melihat ini baru berapa persen di kandang ini. Dibanding hari Minggu masih berapa persen? Masih kurang ini. 70-80% masih kurang. Di mana 20%? Masih kurang. Ayo saya berjuang, bukan bangga hari Minggu. Dahsyat ribu. Kebaktian pendalaman Alkitab berapa? Kebaktian doa berapa? Apa sudah di kandang? Yang dihitung di kandang. Di luar kandang belum dihitung oleh Tuhan. Nah ini tugas firman penggembala. Kemudian sudah masuk kandang dihitung, dikeluarkan. Satu waktu keluar. Antar kandang. Pembangunan tubuh Kristus. Ya, yang ketiga, C, masih kurang, masih belum. Sampai pembangunan tubuh Kristus, mempelai wanita sempurna. Dituntun lagi firman menuju tempatnya penggembalaan terakhir. Yerusalem baru. Wahyu 7 ayat 17. Mari, Wahyu 7 ayat. Nah, inilah kita tergembala, sungguh-sungguh.
Kita tergembala.